Halo, balik lagi sama Erwin. Hari ini setelah sekian lama aku menunda-nunda, jadi hari ini aku mau cek lagi per Androidan. Oh ya, by the way, teman-teman yang mau tutorial Android, sorry, aku masih belum bisa bikin karena laptopku itu rusak yang pertama. Jadi dia di sini tuh backlightnya itu ada kayak dia bercahaya gitu loh, padahal udah mati gitu. Heran aku kenapa terus jadi sakit mataku. Eh, tapi kalau mau dibimbing sebenarnya bisa-bisa aja. Nanti aku kasih filenya gitu aja ya, gitu. Sekarang aku mau main Genshin Impact yang terinstall di sini Android. Jadi ini adalah Genshin Impact yang asli ya, asli pakai kekuatannya Nintendo Switch. Jadi bukan di remote play dari PC atau dari manapun. Kalau itu kan hanya stream aja. Jadi bukan kemampuan PC-nya. Jadi yang kelancaran si Genshin Impact itu datang bukan dari mesin Nintendo Switch-nya, tapi dari kecepatan internet yang teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman internetnya tuh bapuk gitu ya, atau belum 5 GHz, ya nggak akan lancar streamingnya gitu. Nah, kebetulan ini aku ada di mode Androidku ya. Jadi ini Android. Dan Android ini, sorry to say, hanya bisa dijalankan di mesin yang V1 soft mode. Jadi mesin jadul yang sekarang dianggap ya tidak berguna atau mungkin dianggap sangat lawas, tapi buktinya bahkan mesin-mesin terbaru pun, ngomongin OLED, ngomongin light, itu bahkan nggak bisa dibuat boot ke Android gitu ya. Ini bukan streaming ya. Ini semuanya pure dari Android semuanya. Tapi Joy-Con-nya juga masih bisa dipakai gitu. Tuh kan. Jadi ini Android, benar-benar pure Android. Tapi Joy-Con-nya masih bisa dipakai semua. Tuh. Nah, storage-nya aku cuma pasang 32 GB karena ini kan partisian aja. Seperti itu. Nah, ini cuman kalau di Genshin Impact aku belum konfigurasi yang pakai Joy-Con. Jadi Joy-Con-nya tidak berfungsi ketika main Genshin Impact. Jadi kalau Genshin Impact ya karena gimana ya, aku itu nggak penting gitu, aku nggak peduli sama ini game gitu. Yang aku tahu adalah teman-teman itu pengen pembuktian aja kan, apakah Genshin Impact itu bisa dimainkan di Nintendo Switch secara native ya. Kita ngomong native, ini bisa dilihat nganunya kontrolernya ada di sini. Ini apa ini namanya? Ya loncat-loncat, ini dash, ini nyerangnya. Jadi ini persis kayak yang ada di PC gitu. Kok PC Android ya. Jadi persis, tapi ya itu tadi. Ini panas teman-teman. Ini sebelah aku ini kipas ini. Kipasi aja. Soalnya ya eman, aku barusan tadi itu mirroring screen RDR2 di sini itu panas, padahal cuma mungkin 20 menitan gitu. Tapi terus langsung tak geber pakai Genshin Impact. Jadi karena aku takut mesinku yang jebol, ya udahlah ya, tak kasih kipas aja. Nah, teman-teman nilai sendiri ya, apakah ini selancar apa, terus gimananya. Aku soalnya ndak main, aku tuh ndak pernah main Genshin Impact seperti ini. Ini pencerahan layarnya segini kali ya, cukup. Aku tuh ndak pernah main Genshin Impact ini gimana, tapi kalau dari aku sekilas lihat ya memang ada laggy-nya ya. Ini nggak 30 fps lah ini istilahnya. Jadi bohong kalau Genshin Impact ini playable di Nintendo Switch dengan resolusi yang tinggi. Aku nggak yakin karena apa? Karena
ini tuh Genshin Impact yang benar-benar pakai powernya Nintendo Switch. Jadi bukan di mirroring screen. Jadi kalau misalnya di mirroring screen, sekali lagi itu hanya kekuatannya itu dari jaringan internet. Kalau internetnya kenceng itu Genshin Impact-nya akan lancar. Oh ya, tapi satu lagi sih aku lupa juga spek dari PC-nya itu sendiri ya, PC atau laptopnya itu sendiri. Kalau PC atau laptopnya sendiri itu tidak kuat, ya tentu Genshin Impact-nya juga tidak akan bisa jalan lancar. Ini langsung dapat itemnya kayak apa ini? Aku nggak tahu ya ini gimana. Ini ala-ala Zelda toh, kayak gini toh. Ya, kalau misalnya dilihat kalau gini aja ya aman ya, tapi aku nggak tahu ini ada settingannya nggak sih, kayak settingan grafiknya itu ada apa enggak. Cuma ya itu tadi, aduh kayaknya nggak akan gini lama-lama ya, karena ya aku eman sama mesinku dan aku juga apa ya namanya, menyarankan teman-teman untuk mending janganlah main aja game-gamenya Nintendo Switch yang asli. Kalau misalnya memang mau main Genshin Impact, mainlah di tempatnya. Di sana ada PC, ada HP, ada PS4, semuanya sudah ada. Jangan memaksakan sebuah device untuk sesuatu yang tidak pada mestinya. Kalau di orang-orang Muslim itu bilangnya itu zolim ya. Zolim itu artinya tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Iki apa iki? Jadi janganlah kita menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu ada ikan-ikan ya, bagus ya. Nah, seperti ini. Mending teman-teman itu main Nier Automata atau Bayonetta 3 gitu aja, lebih aman. Satu, mesinnya lebih aman, yang kedua juga framenya juga tidak jomplang ya, tidak ada lagi, tidak ada apa-apa. Dan tidak, ya masalah panas atau enggak ya tergantung nanti lihat ya thermal paste-nya ya. Kalau misalnya memang harus ganti thermal paste ya tolong segera diganti seperti itu. Wah lo. Iya apa ini? Nah, ini gak bisa jurus apa ya apa ini? Apa cuma bisa gini-gini tak ya? Hei, ampun om. Ada lag-nya sedikit. Dan ini juga harus harus internet ya. Jadi internetnya kok nyala. Kenapa ya game ini harus pakai internet ya? Ini apa ini? Mana inventory? Oh alah, pakai loot box. Beri-berian. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ya apa ngebuke? Dikebuk ta? Open inventory, oh iki lho. Terus bola common chest. Iya. Oh alah ngono ta. Adventure bandana. Naruhnya di mana tuh? Adventure bandana. Buah. Nggak ngerti aku. Jadi gini, apakah aman ya teman-teman? Nilai sendirilah. Aku nggak mau bilang, oh ini aman terus teman-teman pada ngikuti terus mesinnya jebol, nanti nyalain orang gitu. Kalau sekiranya ngelihat dari videoku ini aman, ya monggo dicoba. Tapi kalau misalnya dikira rasanya tidak aman, ya tolong jangan dipaksakan seperti itu ya. Karena ya ini tuh cuma gimmick. Jadi teman-teman ya, kenapa aku juga ikut-ikutan pakai Windows OS dan lain-lain.
jujur, karena itu bukannya aku itu mau kayak gitu. Cuma ya ini cuma pembuktian aja, pembuktian kalau aku ya juga bisa. Tapi bukan berarti aku itu menyarankan ya teman-teman untuk memakai seperti itu juga, karena itu berbahaya untuk mesin teman-teman gitu. Jadi bukan apa-apa, kasihan aku ini. Asalnya aku kan bukan jualan ya, masang chip aja loh tak murah no. Aku tuh nggak jualan, aku nggak gimmick-gimmick Tokopedia, aku tak kasih flash sale, flash sale kayak gitu. Apa sebenarnya gitu itu kan ya sekarang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ini jadi nyelentang rada jauh ya, agak menyimpang ya. Kalau teman-teman coba pikir ya, apa yang selama ini dilakukan sama si FS, kira-kira teman-teman itu percaya nggak kalau misalnya itu flash sale dia yang ada di Tokopedia itu ya organik atau ya asli gitu? Aku sih kok kayaknya nggak percaya ya. Kayaknya yang beli juga orang-orangnya dia aja gitu. Tapi apa yang mau dia bangun follower di Tokopedia? Masalahnya sekarang lo gini, di Tokopedia itu loh, aku tuh udah males gitu beli di Tokopedia karena ya potongannya tuh udah nggak banyak gitu. Lama-lama itu nanti orang juga beralih ke tempat yang lain kan gitu. Jadi mau nanti aku nggak jualan di Tokopedia pun nggak masalah, nggak harus Power Merch juga nggak masalah. Cuma aku nggak tahu ya apa yang mau dicapai sama itu semua, aku nggak tahu sama dia. Tapi kalau aku kok rada suzon kalau selama ini kita ngomongin ini aja Vizo yang apa pencerah layar itu, ngomongnya tutorial tapi endingnya apa, apa itu namanya, si zipnya itu yang ada dia upload itu dikasih password, terus disuruh bayar lagi kalau mau misalnya mau buka password. Ya tutorial apa, terus tutorial tapi di blur, gambarnya di blur. Terus ya ini niat gak sih bikin tutorial gitu, apa ya ini cuma gimmick marketing lagi gitu. Jadi kalau teman-teman itu terus anggapannya gini ya, emang teman-teman itu percaya gitu sama tabiat orang yang seperti itu gitu loh. Orang dengan tabiat seperti itu apa ya, apa gak medeni, apa mesin teman-teman itu malah nanti diapa-apain sama dia. Ya ini aku harusnya kan nggak boleh suzon ya, cuma gimana ya, mau nggak suzon loh susah gitu loh kalau bentukannya kayak gitu ya. Ya tolong dipertimbangkan saja gitu, bukan berarti di tempatku bagus, nggak usah, nggak harus diambil di tempatku, ambil di tempat lain. Makanya itu kenapa tolong dong kalau misalnya ada teknisi lain yang bagus juga ya, yang tidak gepuk secara harga dan orangnya baik, tolong dong dikasihkan ke aku kontaknya biar nanti aku promosikan, di YouTubeku ya. Meskipun YouTubeku ya masih kecil ya, tapi ya paling tidak aku memberi sumbang sih ya, seperti channelnya LSFN. Teman-teman itu waduh itu bagus semua, itu nggak ada yang jelek itu dia kasih tanpa embel-embel apa, dia nggak jualan, dia pure ngasih info ya kan. Aku suka orang-orang kayak gitu. Itu kalau ada bisa dilihat di kolom description boxku lah, di situ tuh ada apa namanya, linknya LSFN itu selalu tak pampang di situ. Tak suruh anak teman-teman itu kalau bisa subscribe beliau gitu, biar apa, biar dunia Switch ini ya bagus gitu, sehat lah. Gak bagus ya, bukan bagus tapi lebih ke sehat. Mungkin sih kayak gitu dulu. Thank you udah mau nonton. Ya ini aku bisa pakai remote play-nya PS, bisa pakai Chiaki juga. Kalau tadi itu aku pakai ini teman-teman, desktop. Nah terus aku masukin. Tapi ini kalau di ini ya Android ya, kalau di Android jauh lebih mudah, memang jauh lebih mudah daripada lewat mana itu
PC, kok PC apa Nintendo Switch. Kalau lewat Nintendo Switch teman-teman cuma perlu IP sebenarnya, IP-nya dicocokkan IP address. Cuma kalau yang di sini nggak perlu IP address, teman-teman cuma perlu ya ini pakai Chrome apa tadi namanya, Chrome personal atau apa gitu, lupa aku ya. Ini loh, sorry nah ini loh, remote desktop ini. Tapi kalau di Android ya, tapi kalau misalnya di mana itu, di Switch itu pakai namanya Sky NX. Coba sebentar. Nah ini kalau mate tuh mati. Oh, brightness ku tak turun pol. Nah, ini kalau teman-teman itu pakai ini apa namanya? Aduh, ini masih pakai Nier ku ya. Kalau kita mainin Nier aku. Nah, kalau teman-teman pakai itu pakai namanya ini Moonlight. Nah, nanti dia akan nyari. Aduh, bentar. Dia akan nyari hostnya kemana. Nah, tapi ini harus pakai Nvidia. Nah ini for better performance use pakai 5 GHz WiFi gitu ya. Firmware-nya minimal 11.0. Tapi kalau teman-teman Windows-nya kayak punya aku, Windows 8, teman-teman pakai Sky NX. Aduh, aku di sini ada nggak ya Sky NX? Takutnya nggak tak install. Iya lagi nggak tak install Sky NX ku. Jadi semuanya pakai itu ya, pakai Sky NX atau Moonlight, hanya dua itu. Kalau main PS4 nya pakai Chiaki. Ini nggak aku install di sini karena ya itu tadi berat, panas, eman mesinku. Aku mending tak opo-opo. Kalau cuma sekedar buat konten aja. Kalau cuma sekedar buat konten ya wis lah, tak korbankan Nintendo Switch V1 ku ini yang sudah menemaniku bertahun-tahun, mungkin 4 5 tahun belakangan mungkin ya. Ini V1 ku masih mulus loh. Tuh, masih bagus banget. Cuma kemarin tuh ya agak panas ketika dibilang apa kok mesinnya cuma V1 gitu lah. Lah piye, wong V1 masih bagus kok. Nah, ini pakai Chiaki bisa main PS4 remote di sini, tapi ya buat apa? PS remote itu juga bisa, tapi ya mending di HP toh, lebih kecil juga. Tapi ya wis lah, terserah lah teman-teman mau apa enggak. Tapi ya itu tadi aku cuma mau ngasih tahu aja kalau ini tuh tidak worth it menurutku. Kalau teman-teman merasa ini worth it, ya monggo silakan siapkan aja PS4 atau PS5 atau PC-nya yang kuat main game tersebut. Internetnya kalau bisa 5 GHz gitu ya, sama ya AC atau kipas kalian biar mesin itu nggak panas gitu. Mungkin sekian dulu, thank you so much sudah mau nonton. See you on the next video. Erwin pamit dan selamat tinggal.